Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi lanjutan dan grafiknya. Sebelumnya, marilah kita perhatikan terjemahan ayat di bawah ini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Nah, di sini ada kata mereka, di antara mereka itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Yang jadi pertanyaan, berapa lamakah Nabi Nuh alaihi salam tinggal bersama kaumnya? Ya, jawabannya 950 tahun dari kata 1000 tahun kurang 50 tahun. Yang artinya Allah menyuruh kita untuk selalu berpikir kritis dalam menghadapi atau menyelesaikan sebuah masalah. Nah, next, kompetensi dasar yang akan kita gunakan di sini yang pertama, menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian, dapat menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi. Nah, di fungsi lanjutan ini terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi linier yang akan kita bahas di video ini. Kemudian fungsi kuadrat, dan yang ketiga, fungsi rasional. Kemudian, apa sih aplikasi fungsi linier dalam kehidupan sehari-hari? Sebetulnya banyak ya. Yang pertama, di ekonomi, misalnya tingkat harga dengan tingkat pembelian, itu akan menghasilkan suatu grafik garis lurus. Yang kedua, sosial, kemiskinan dengan kesejahteraan. Yang ketiga, kimia, misalnya laju reaksi dengan faktor yang lainnya. Yang keempat, fisika, percepatan dengan waktu. Dan banyak lagi lain-lainnya. Karena fungsi linier itu merupakan ilmu aplikatif, yang artinya dia digunakan di beberapa kehidupan sehari-hari untuk dapat menyelesaikan masalah. Nah, kemudian di sini itu ada yang namanya fungsi linier ya, di yang fungsi lanjutan. Apa sih hubungannya fungsi linier ini? Nah, jadi pada zaman dulu ada seorang matematikawan Perancis yang bernama René Descartes, yang dimana pada zaman kuno itu geometri dengan aljabar tidak ada keterikatannya atau sedikit keterikatannya. Ketika ada René Descartes, dia mengaitkan atau terjadilah satu ikatan yang kuat antara geometri dan aljabar dengan suatu konsep dari fungsi itu sendiri. Nah, kemudian apa sih artinya kata dari fungsi linier? Fungsi itu merupakan pemetaan ya, bukan berarti fungsi dari pensil, fungsi dari buku, bukan kayak gitu ya, tapi fungsi itu dalam matematika artinya pemetaan. Kemudian linier atau line dalam bahasa Inggris artinya garis lurus. Artinya fungsi linier ini adalah pemetaan dari garis lurus. Itu secara bahasa. Nah, kemudian kita akan perhatikan di sini ada definisi, notasi fungsi, domain, dan range. Di mana fungsi dapat dinotasikan dengan huruf non-kapital seperti F, G, atau H. Nah, di sini terdapat dua himpunan A ya, A sama B. Kemudian fungsi ini memetakanlah X dengan Y. Himpunan dari nilai X disebut daerah asal atau domain. Kemudian daerah hasil atau himpunan dari nilai Y atau Fx disebut daerah hasil atau dapat dinotasikan dengan RF. Tadi itu domain kan ya. Domain itu dinotasikan dengan DF atau artinya domain dari F. Kemudian range itu notasinya adalah RF, R besar, F kecil. Nah, adapun bentuk umum persamaan linier
bentuk umum persamaan fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax ditambah b, di mana a merupakan koefisien, x merupakan variabel, dan b adalah konstanta. Adapun contoh fungsi linier yang pertama 2x tambah 2, kemudian yang kedua fx sama dengan 1 dikurangi 3x, dan yang ketiga fx sama dengan 3 dikurangi 3 per 4x. Artinya akan ada satu suku yang memiliki variabel pangkat 1 saja, y 2x tambah 2 atau 1 dikurangi 3x dan seterusnya. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana sih menggambar grafik fungsi linier. Yang pertama kita perhatikan, grafik fungsi linier dengan daerah asal bilangan bulat berbeda dengan grafik fungsi linier dengan daerah asal bilangan real. Kita perhatikan contoh. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dengan domainnya x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 3 x anggota bilangan bulat. Maka penyelesaiannya, jika ada kata bilangan bulat, artinya kita bisa memulai angka tersebut. Di sini di antara angka negatif 1 sampai kurang dari 3. Negatif 1 kita pakai karena dia ada tanda sama dengannya. Makanya bilangan bulat yang ada di antara negatif 1 sampai dengan kurang dari 3 ada negatif 1, 0, 1, dan 2. Paham ya? Nah, kemudian ketika sudah ditemukan x-nya berapa, kita substitusikan ke fungsi x atau fx. Nah, sedangkan fungsinya adalah 2x ditambah 1. Artinya kita ganti nilai x itu ke setiap x yang ada di domain. X yang pertama itu negatif 1, artinya 2x tambah 1 sama dengan 2 kali negatif 1 ditambah 1. Berarti negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1. Kemudian yang kedua, 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Maka koordinat titiknya adalah negatif 1, negatif 1, 0,1, 1,3, dan 2,5. Nah, ketika sudah ada keempat ini, marilah kita buat titik-titik ini sebagai langkah untuk menggambar grafik fungsi linier. Yang pertama negatif 1,1, kemudian di sini, di sini, di sini ya. Nah, karena tanda di sini itu adalah kurang dari sama dengan, maka tandanya adalah bilangan bulat tandanya itu bulat tertutup atau tidak berlubang. Ketika di sini 3 itu kurang dari, maka di sini tandanya berlubang atau terbuka ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya gini soalnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1 dengan df-nya atau domainnya x, di mana x lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 3 x anggota bilangan real. Maka penyelesaiannya adalah tadi bilangan bulat, sekarang bilangan real. Kalau bilangan real itu artinya di antara angka 0 dan angka 1 itu ada angka-angka yang lainnya. Misal 0,1, 0,2, 0,3, kemudian 1/2, pokoknya banyak lagi. Nah, makanya ketika dikatakan bilangan real, kita tidak bisa dan tidak mungkin menjabarkan angka-angka tersebut. Oleh karena itu, kita gunakan beberapa nilai yang kita pakai untuk sebagai patokan saja. Yang pertama, di sini kan kurang dari negatif 1. Kita pakai negatif 1 dan ini kurang dari 3, artinya kita ambil 2 saja. Jadi, fx-nya sama dengan 2x tambah 1, 2 dikali negatif 1, negatif 2 tambah 1, negatif 1, maka koordinat titiknya adalah negatif 1, negatif 1. Begitupun yang x-nya 2. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5, maka 2,5. Nah, kita temukan di sini negatif 1, negatif 1, dan 2,5 di sini. Nah, dari situ kita buatkan lagi garis, sambungkan lagi. Jadi, walaupun misalnya tuh nggak bilangan bulat tapi bilangan real, kalian bisa memasukkan 2 angka untuk menjadi titik bantu gitu ya. Kemudian
Sekarang kita lihat di sini. Gambar grafik berdasarkan daerah asal. Jadi misalnya nih, daerah asalnya ini. X di mana X anggota bilangan real atau negatif tak hingga, tak hingga disebutnya, negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Maka gambar grafiknya akan menjadi seperti ini. Ini menuju negatif tak hingga, ke sini menuju positif tak hingga. Ketika ada tanda panah artinya kita tidak pernah tahu ujungnya sampai mana, makanya tak hingga. Nah, kemudian yang kedua, X di mana X kurang dari A. Artinya kita anggap ini A. Karena kurang dari A, maka dia akan menuju ke arah yang negatif. Nah, negatif kan ke sini nih. Berarti artinya negatif tak hingga itu tulisnya negatif tak hingga, A gitu ya. Nah, kemudian atau ini kan bisa ini atau yang ini. Nah, kemudian yang ketiga, X kurang dari sama dengan A atau di mana X-nya anggota bilangan real. Tadi kan bulatan terbuka karena hanya kata kurang dari. Jika ada kata kurang dari sama dengan, maka bulatannya tertutup. Dan kurang dari A, makanya ini anggap A nih, di sini anggap A. Nah, ini kan kurang dari, makanya ini tuh ke sebelah kiri sampai tak hingga. Atau penulisannya negatif tak hingga, buka kurung, negatif tak hingga, A, dan kurung siku. Jadi kalau misalnya ada tanda sama dengan, di sininya kurung siku. Kalau misalnya di sininya itu tutup bulatan penuh atau tertutup, maka A-nya kurung siku gitu ya. Nah, sekarang yang keempat, X lebih dari A, maka lebih dari saja berarti bulatannya terbuka atau berlubang. Lebih dari A, makanya dia menuju ke arah yang positif sampai tak hingga. Atau A, positif tak hingga. Dianya tandanya di sini tuh buka kurung tutup kurung biasa. Kemudian yang kelima, X lebih dari sama dengan A. Di mana X anggota bilangan real, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ketika ada tanda lebih besar dari sama dengan A, anggap A-nya di sini ya, A-nya di sini. Kemudian lebih dari, maka akan menuju ke arah yang positif tak hingga. Dan penulisannya juga bisa seperti ini. Buka kurung tapi kurungnya kurung siku karena di sininya bulatan penuh. Ini anggap A ya. A, positif tak hingga gitu. Kemudian selanjutnya X di mana X itu dibatasi oleh lebih dari A dan kurang dari B. X anggota bilangan real atau A, B. Artinya dia punya dua batasan di mana hanya ada kurang dari saja dua-duanya, maka menggunakan tanda bulatan berlubang. Ya. Ketika yang selanjutnya nih, X di mana X itu lebih dari sama dengan A dan kurang dari B, X anggota bilangan real, penulisannya bisa menjadi seperti ini. Ketika ada tanda kurang dari sama dengan, maka dia menjadi kurung siku dan tanda di sininya pun menjadi tertutup. Ini anggap A, ini B, ya. Nah, kemudian di sini itu dua batasan ya, A sama B, kemudian A-nya itu tertutup, B-nya terbuka atau berlubang. Yang selanjutnya X di mana X di mana X itu lebih dari A dan kurang dari sama dengan B, X anggota bilangan real atau AB. Nah, di B-nya karena ada tanda sama dengan, berikan kurung siku gitu. Di sini A, di sini B anggapnya. A itu karena dia kurang dari saja atau lebih dari saja, tidak memakai tanda sama dengan, maka bulatannya berlubang. Ketika ada sama dengan, bulatannya penuh gitu. Kemudian yang terakhir, X di mana X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, X anggota bilangan real atau karena dua-duanya dia ada sama dengan, maka tandanya pun kurung siku dua-duanya. Buka kurung siku A, B tutup kurung siku. Nah, kemudian karena dua-duanya di sini ada sama dengan, maka dua batasan ini A dan B merupakan titik yang tidak memiliki lubang atau tertutup gitu ya.
Nah, kemudian kita akan perhatikan nih, bagaimana sih cara menentukan domain dan range grafik fungsi linear. Kita lihat di sini ada tanda yang tertutup, titik tertutup, tertutup juga, maka pasti kita gunakan tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Nah, domainnya. Nah, ketika domain, kita akan melihat di sumbu X-nya. Dia di sumbu X kenanya itu di angka berapa aja? Negatif 1 dan 3. Gunakan nih negatif 1 dan 3. Kemudian karena kita lihat di sini itu tertutup dua-duanya, maka kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. X anggota bilangan real. Mudah ya? Nah, kemudian range-nya jangan melihat sumbu X, kita perhatikan sumbu Y. Di sumbu Y ini yang terendah dan tertinggi di mana? Ada di negatif 2 dan 4. Maka dua angka ini kita jadikan sebagai batasan, negatif 2 dan 4. Tapi karena tandanya tertutup, maka kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 4. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi memperhatikan domain dan range grafik fungsi linear dari gambar ini. Kita lihat di sini ada berlubang, di sini tertutup. Berarti salah satunya ini ada yang memakai kurang dari atau lebih dari, atau yang di sini, dan kita gunakan pasti ada sama dengannya. Di sumbu X kita bertemu atau kita mencari domainnya di sumbu X, kita lihat di negatif 4 dan 4. Makanya domainnya itu menjadi batasan negatif 4 dan 4. Di negatif 4 tandanya berlubang, artinya dia memiliki kurang dari saja. Ketika di 4 dia tertutup, artinya memiliki tanda kurang dari sama dengan 4. Maka domainnya, ini anggap garis G ya, domain dari G sama dengan X, di mana X lebih dari negatif 4 dan kurang dari sama dengan 4, X anggota bilangan real. Kemudian range. Di range kita akan memperhatikan sumbu Y-nya. Di sumbu Y kena angka berapa nih yang paling rendah dan paling tinggi? Ada negatif 2 dan 3. Otomatis kita gunakan negatif 2 dan 3. Di negatif 2 tandanya berlubang, di 3 tandanya tertutup. Artinya negatif 2 kurang dari Y, kurang dari sama dengan 3. Y anggota bilangan real. Ya, paham? Nah, kemudian lagi kita akan perhatikan satu lagi. Di sini gak ada batasan, jadi batasannya itu cuma satu, ini aja. Kesananya tuh kita ini gak pernah tahu sampai mana batasannya. Nah, domain dan range-nya berapa? Domainnya itu lihat di sumbu X dia kena huruf angka berapa? 2 ya. Nah, 2. Kemudian kita lihat semakin dia naik ke atas sampai tidak tahu apakah di sumbu X bernilai menjadi semakin negatif atau positif. Negatif ya. Nah, berhubung negatif, maka kita gunakan X di mana X kurang dari sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Gitu. Kemudian cobain deh yang range-nya. Range-nya lihat di sumbu Y. Karena sumbu Y negatif 4 kan kenanya, makanya ntar akan menjadi RH sama dengan Y di mana Y-nya itu lebih dari sama dengan negatif 4, Y anggota bilangan real. Nah, mungkin ada yang bingung ya, kenapa Y itu lebih dari? Karena kita lihat, semakin dia naik ke atas, apakah di sumbu Y-nya dia akan bernilai positif ataukah negatif? Ketika bernilai positif, maka hasilnya pun akan lebih dari gitu. Kalau misalnya negatif, kurang dari gitu ya. Nah, mungkin itu saja di part yang pertama. Kita akan lanjutkan lagi di part yang kedua, memperhatikan beberapa contoh mengenai fungsi linear. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan diwapri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.